Santa Monica, yang dikenal sebagai Monica dari Hippo. Ia adalah ibu dari Santo Agustinus dari Hippo. Ia lahir pada tahun 1331 Masehi di Tangaste, Aljazair, Afrika Utara. Ketika ia masih muda, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang yang kafir dan juga temperamen. Dalam pernikahannya dengan Patricius, Monica mengalami tekanan batin yang hebat. Hal itu dikarenakan oleh ulah Patricius suaminya dan juga putranya Agustinus. Merekalah yang menjadi tantangan besar terus-menerus bagi Monica. Sementara doa-doa dan perbuatan Kristen Monica sangat mengganggu Patricius suaminya. Namun dikatakan Patricius menghormati keyakinan yang dimiliki oleh Monica. Monica dan Patricius dikaruniai 3 orang anak, yaitu Agustin, Navigius, dan Perpetua. Namun sayangnya, Monica tidak dapat membaptis mereka. Dan ketika Agustinus putranya jatuh sakit, Monica memohon kepada Patricius suaminya untuk mengizinkan putra mereka untuk dibaptis. Patricius mengizinkannya sesaat, akan tetapi ketika Agustinus sudah mulai sehat kembali, ia mencabut izinnya itu lagi. Selama bertahun-tahun, Monica berdoa untuk suaminya. Hingga 1 tahun sebelum kematian Patricius, ia berhasil mempertobatkannya dan Patricius pun dibaptis. Seiring berjalannya waktu, kedua putra Monica, Perpetua dan Navigius, memasuki kehidupan yang religius. Namun sayangnya, Agustinus menjadi malas dan kasar. Hal inilah yang sangat mengkhawatirkan Monica. Jadi, ketika Patricius suaminya itu meninggal dunia, ia mengirim Agustinus yang masih berusia 17 tahun ke Karthago untuk sekolah. Akan tetapi, cara hidup Agustinus semakin hari semakin menggelisahkan hati ibunya. Karena Agustinus telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikiasme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Adeodatus. Kemudian, untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya Monica, Agustinus pun pergi ke Italia. Namun, ia sama sekali tidak bisa luput dari doa dan air mata ibunya. Kemudian, Monica meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya, uskup itu berkata, katanya, "Pergilah kepada Tuhan, sebagaimana engkau hidup, demikian pula lah anakmu, yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan. Hal itu tidak akan binasa, Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Akan tetapi, nasihat pelipur lara itu tidak dapat menenteramkan hati Monica. Ia tetap saja tidak tega untuk membiarkan anaknya lari menjauhi dirinya. Sehingga ia pun pergi menyusul Agustinus ke Italia. Di sana, ia juga menyertai anaknya baik di Roma maupun di Milan. Di Milan, Monica mempertemukan putranya dengan uskup Santo Ambrosius dan akhirnya oleh teladan dan bimbingan uskup Santo Ambrosius, Agustinus pun bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itulah yang bagi Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal ini terlukis dalam kesaksian Agustinus sendiri. Perihal percakapan mereka yang berisi, "Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya, dunia dengan segala isinya ini tidak menarik lagi bagi kami." Ibuku juga berkata, katanya, "Anakku, bagi ibu sudah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama lagi, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul." Beberapa hari kemudian,
Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus, Monica berkata, demikian katanya, "Anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Ibu yang luar biasa ini wafat pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisah hidup dari Santa Monica membuktikan kepada kita bahwa doa yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Monica dimakamkan di Ostia dan tubuhnya dipindahkan pada abad ke-6 ke ruang bawah tanah tersembunyi di gereja Santa Aurea di Ostia, dekat makam Santa Aurea dari Ostia. Pada tahun 1430, Paus Martin ke-5 memerintahkan reliknya untuk dibawa ke Roma, dan banyak mukjizat dilaporkan terjadi di sepanjang jalan. Kemudian, Kardinal de Estutevi membangun sebuah gereja untuk menghormati Santo Agustinus yang disebut Basilika de San Agustino, di mana reliknya ditempatkan di sebuah kapel di sebelah kiri altar tinggi. Batu nisan pemakamannya bertahan dalam manuskrip kuno, dan batu yang awalnya ditulis Gereja Santa Aurea pada tahun 1945. Douglas Boyne menerjemahkan bahasa Latin tablet itu yang tertulis. Di sini, ibu yang paling berbudi luhur dari seorang pemuda meletakkan abunya, cahaya kedua untuk jasamu, Agustinus. Sebagai seorang imam, melayani hukuman perdamaian surgawi, engkau mengajar orang-orang yang dipercayakan kepadamu dengan karaktermu kemuliaan yang lebih besar dari pujian atas pencapaianmu memahkotai engkau berdua, Bunda Kebajikan lebih beruntung karena keturunannya. Terdapat juga doa kepada Santa Monica yang berbunyi, Santa Monica, engkau tahu persis bagaimana perasaanku, karena engkau pernah merasakannya sendiri. Aku terluka dan putus asa. Aku sangat ingin anakku kembali kepada Kristus, tetapi aku tidak dapat melakukannya sendiri. Aku butuh bantuan Tuhan Yesus Kristus. Tolong, bergabunglah denganku untuk memohon kasih karunia Tuhan yang kuat untuk mengalir ke dalam kehidupan anakku. Mintalah kepada Yesus untuk melembutkan hatinya, mempersiapkan jalan untuk pertobatannya, dan menghidupkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Itu adalah doa yang dibuat untuk berdoa meminta bantuan kepada Santa Monica. Demikian kisah dari Santa Monica. Semoga pesan dari kisah ini tidak terlewatkan bagi kalian semua, bahwa doa yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan oleh Tuhan. Maka janganlah pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita yang sejati. Sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya. Bersama saya Benedikta, salam sukacita.